Oke, untuk pembahasan kita hari ini kita akan lanjutkan ke eh, apa persamaan dan pertidaksamaan. Di sini untuk persamaan sendiri ini nanti eh, akan digunakan sih. Kalau pertidaksamaan saya tidak tahu kalau secara langsung apakah nanti itu kalian pakai atau enggak. Tapi kalau persamaan itu biasanya nanti misalkan apa namanya ke hal-hal yang lain biasanya banyak penggunaannya pada persamaan itu. Nah, eh, yang pertama kita bahas untuk persamaan linear terlebih dahulu. Persamaan linear, jadi di sini persamaan linear itu eh, kalau di sini persamaan linear itu diartikan dengan persamaan di mana pangkat variabelnya adalah satu. Jadi pertama di sini persamaan linear satu variabel, berarti variabelnya hanya ada satu dan pangkat variabelnya satu begitu. Maka itu disebut dengan persamaan linear. Nah, contohnya di sini 2x plus 1 sama dengan 7. Kemudian 2m min 3 sama dengan 15. 2t sama dengan 14. Di mana di sini x, m, dan t ini adalah sebuah variabel. Dan walaupun nanti ke depan yang paling banyak atau paling sering digunakan itu variabelnya adalah variabel x. Eh, itu ada sih, saya lupa detailnya tapi kenapa X gitu eh, penggunaannya. Ada satu penelitian orang luar sebenarnya yang meneliti itu dan orang luar itu ternyata ketika membaca literatur matematika itu ada salah satu yang literatur bahasa Arab begitu. Dan eh, ketemunya kan untuk menggambarkan sesuatu secara umum. Kalau bahasa Arab apa? Bahasa Arab kalimatnya bukan bukan nama bentuknya sesuatu bahasa Arabnya katanya yang artinya sesuatu itu apa? Isim kan namanya. Mumpung sarungan sudah tanya gini kok. Syai'un, sesuatu yang tidak diketahui. Syai'un, kalau syai'un kan memang umum ya. Syai'un adalah sesuatu begitu. Nah, di referensi matematika, karena kan dulu banyak sebenarnya orang Arab yang ilmuwan matematika yang orang Arab begitu banyak. Dan referensinya yang bahasa Arab banyak. Salah satunya mungkin yang sampai sekarang digunakan dia Al-Khawarizmi itu. Jadi itu tentang astronomi, tentang aljabar, Al-Khawarizmi itu salah satunya. Nah, ilmuwan itu membaca referensi aslinya tentang biasa kan kalau dalam matematika ya semuanya disimpulkan dalam sesuatu begitu. Nah, muncul kata yang paling sering itu syai'un begitu. Nah, orang-orang pertama yang menerjemahkan itu saya lupa kebangsaannya, yang penting orang barat begitu. Mengucapkan syai itu, syai itu kesulitan. Tidak ada kosakata itu pada di bangsa itu tidak ada. Sehingga yang ada sih videonya itu yang menyampaikan itu orang orang barat saya pikir dan sampai mempelajari betul bahasa Arab antara sy, syai sampai memunculkan bunyi seperti itu dan akhirnya sekenaknya orang membaca syai'un itu dan akhirnya syai untuk si itu si. Nah, si itu munculnya kalau tidak salah bentuknya apa seperti ini begitu. Jadi ada huruf huruf Yunani kuno atau huruf apa yang si itu bentuknya kayak gini. Nah, akhirnya itu dipakai terus. Ya ini kronologinya kenapa X itu pasti pertama kali dipakai untuk mensimbolkan begitu pada matematika.
Jadi karena ternyata referensi, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa ya banyak dulu itu orang matematika terutama ya, yang referensinya itu orang Arab. Bahkan ya semua bidang ilmu saya pikir banyak ilmu-ilmu terdahulu. Ya walaupun saya nggak tahu detailnya, itu nanti apa ada beberapa referensi yang mengatakan karena mau menutupi sejarah itu sehingga seakan-akan dimunculkan orang Barat yang menemukan begitu. Tapi dengan ini salah satu hal terkait hal kecil ini bisa terungkap gitu bahwa ilmuwan-ilmuwan Arab itu baik itu matematika dan semua bidang ilmu itu banyak yang dijadikan rujukan gitu. Jadi saya juga kaget sih eh Syekh gitu ya, ya itu sih kan nggak umum orang-orang luar sampai ada ada SY gitu menuliskannya sehingga munculkan kayak gitu. Jadi itu intermezzo tentang X yang digunakan. Nah, ya tidak harus X sebenarnya variabel itu apapun semua huruf bisa digunakan sebagai variabel walaupun sekali lagi misalkan nanti ketika misalkan suatu sistem suatu persamaan kuadrat disimpulkan dengan AX kuadrat misalkan plus X plus sorry AX kuadrat plus BX plus C sama dengan nol. Di sini ada A, ada X, ada B, ada X, ada C. Nah, tetap variabelnya itu X-nya. A, B, C itu adalah konstantanya begitu. Jadi tetap kalau masih belum dipakai, pasti X itu dipakai terlebih dahulu. Misalnya sejarahnya kayak tadi itu. Untuk mensimpulkan sesuatu yang belum diketahui begitu. Dan sesuatu yang belum diketahui itu menentukan nilai itu atau benar atau salah. Jadi misalkan 2x plus 1 sama dengan 7 ini kan ini apa ini pernyataan salah atau benar? 2x plus 1 sama dengan 7. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut kalimat terbuka. Artinya belum ada hukumnya, belum ada apa namanya? Belum ada nilai benar atau salahnya sampai X itu dimunculkan. Maksudnya misalkan 2X plus 1 sama dengan 7. Misalkan X-nya kita ganti dengan 0 misalkan. Maka ini menjadi 2 kali 0 plus 1. 2 kali 0 plus 1 berapa? 0 tambah 1, 1. 1 itu tidak sama dengan 7. Artinya ketika X-nya kita ganti dengan 0, maka pernyataan ini menjadi ada nilainya, yaitu salah begitu. Dan tentu kita akan pada pembahasan ini bersama linear, nanti juga kita akan bahas tentang sama linear, juga kita akan bahas nanti tentang sistem bersama linear, kita akan mencari nilai X sehingga kalimat itu menjadi yang benar, berapa nilai X yang memenuhi begitu. Jadi ini kita sekarang masih tentang bentuknya, bahwa ketika ada suatu persamaan, persamaan itu yang pertama persamaan itu yang ada sama dengannya gitu. Ada apa? Ada variabel atau angka atau apa? Atau bilangan ada sama dengan ada bilangan yang lain begitu. Itu persamaan. Nah, kalau ternyata di situ ada variabel dan variabelnya pangkat 1, maka itu adalah persamaan linier. Nah, tergantung nanti kalau variabelnya ada 1, berarti 1 variabel. Kalau ada 2, 2 variabel begitu. Dan eh, untuk persamaan linier, kalau misalkan lebih dari satu variabel, ketika nanti misalkan X plus 2Y sama dengan 10 misalkan. Ini adalah persamaan linier juga dua variabel. Tapi kalau misalkan X plus XY sama dengan 5 misalkan. Nah, ini menjadi tidak linier karena ada perkalian variabel walaupun variabelnya pangkat tuh. Jadi itu sekedar tentang persamaan linier. Kemudian di sini ada M variabelnya, kemudian ada T. Seperti apa bentuknya? Yang pentingnya adalah sebuah persamaan dan ada variabel dan yang pangkatnya 1, maka itu disebut dengan persamaan linier. Bisa dipahami ya? Kemudian ini bentuk umumnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, AX plus B sama dengan 0. Di sini walaupun A adalah huruf
X adalah huruf, B adalah huruf, tapi yang dimaksud variabel tetap di sini adalah X-nya begitu. A di sini disebut koefisien dan B itu adalah konstantanya. Tentu di sini ada syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau 0? Ya tidak jadi. Artinya kalau di sini A-nya 0, berapa variabelnya ya nggak ada gunanya begitu. Karena A di sini dikalikan dengan X. Semua bilangan, bahkan bukan bilangan sekalipun, kalau dikalikan 0, ya 0 hasilnya begitu. Ini bentuk umumnya, ya tentu kita bisa menuliskan ini sama dengan 0 atau dibuat seperti apapun. Di sini tidak 0 ataupun 0, yang penting di sini ada satu variabel yang pangkatnya 1 begitu. Oke, kemudian nah, ini ada prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Pertama, untuk prinsip penjumlahan dan juga sebenarnya pengurangan. Artinya, ketika kita mau mencari berapa nilai variabel yang memenuhi sehingga kalimat itu bisa menjadi benar, kita kan apa namanya? Apa namanya ya? Mengolah, misalkan kayak tadi berapa lah? 2x plus 1 ya. 2x plus 1 sama dengan 7. Misalkan contohnya ini. 2x plus 1 sama dengan 7. Nah, kita akan menyelesaikan ini sehingga pada persamaan ini nanti menuju ke bentuk X sama dengan berapa. Maka nanti ketika bentuknya bisa menjadi seperti ini, X sama dengan berapa, berarti itu X yang memenuhi sehingga kalimat ini menjadi benar. Nah, biasanya kita mengerjakannya itu yang X di sini, ini kita pindah gitu kan ya. Nah, sebenarnya pindah memindah plus pindah jadi min, kemudian perkalian pindah jadi pembagian, itu cara gampangnya. Secara prinsip di sini kita menjumlahkan dengan bilangan yang sama. Misalkan di sini 2x plus 1. Nah, kita akan memindahkan ini atau menghilangkan 1 di sini. Maka ini harus dikurangi 1. Agar di sini hilang. Karena di sini kurang 1, di ruas kanan juga dikurangi. Sehingga 1 kurangi 1 di sini habis, sini tertinggal 7 dikurangi 1. Nah, kalau sebenarnya sama saja, ketika 1 dipindah ya jadi min 1 begitu. Prinsipnya begitu. Ketika mengerjakan bisa saja langsung dipindah begitu, nggak ada masalah. Tapi secara prinsip seperti ini. Tentu, silakan masuk. Tentu apa namanya? Ini kalau nanti negatif positif begitu. Intinya gimana caranya? Di sini hanya tersisa variabelnya sendirian sehingga nanti kita bisa menghasilkan penyelesaiannya. Nah, kemudian di sini ada prinsip perkalian. Perkalian ini dipindah. Jadi kalau misalkan ini karena ini perkalian dipindah jadi pembagian begitu. Nah, sebenarnya kita kan tujuannya ke sini tadi. Karena di sini ada 2, maka ini harus dibagi 2. Karena yang ruas kiri bagi 2, yang kanan juga harus dibagi. Ini sama ini 1, ini terus X, 6 bagi 2, 3. Nah, sehingga ketika X-nya ini kita ganti dengan 3, maka persamaannya benar. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Dan hanya itu saja. Selain 3, pernyataan ini akan salah hasilnya. Jadi ini apa prinsipnya? Prinsip perkalian dan pembagian sama. Jadi kalau mau menghilangkan, bukan menghilangkan ya, menyederhanakan begitu. Jadi sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama atau sama-sama dibagikan dengan bilangan yang sama. Kalau yang ini dibagi dengan bilangan yang sama seperti yang kita kerjakan tadi. Di sini ada syaratnya. Di sini C-nya tidak boleh lebih dari 0 karena ya kalau dibagi 0 enggak ada hasilnya, menjadi error kemarin kita coba seperti itu. Jadi sekali lagi untuk mengerjakan yang ini dikurangi dengan bilangan yang sama kanan kiri, kemudian dibagi dengan yang sama kanan kiri sehingga akhirnya muncul X sama dengan
3. Kemudian contohnya sini. Jadi kalau yang ini kita mau sama tujuannya agar hanya tersisa X sama dengan berapa. Pertama kita mau menghilangkan yang ini. Berarti harus ditambahkan berapa? Tambahkan berapa? Ditambah 2 agar ini hilang ya. Ini juga ditambah 2. Berarti tersisa 3X. Di sini 33. Kemudian agar di sini jadi 1, sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3. Ini tersisa X, yang ini. Atau kalau tidak seperti ini, 3X min 2 sama dengan 31. Ini pindah 3X sama dengan 31 tambah 2. 3X-nya sama dengan 33. Ini perkalian X sama dengan 33 bagi 3. X-nya sama dengan 11. Sama saja. Kemudian contoh berikutnya. Kelihatan ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dikalikan terlebih dahulu. Artinya dikurung ini berarti 3 kali X, kemudian 3 dikali min 1. 3 kali X berapa? 3X. 3 kali min 1, min 3. Ini min satunya tetap, yang ini 5 tetap. Ini min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali plus 5, min 25. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 3X min 3 min 1 berapa? 4. Sama dengan 5 dikurangi 25 min 20 min 5X. Nah, di sini ada X-nya, di sini ada X-nya, kita kumpulkan yang ada X-nya. Baik itu dikumpulkan ke rows kiri semua atau ke rows kanan semua, terserah. Jadi kita pindah ke sini, ini 3X, karena di sini min 5X, pindah ke sini jadi plus 5X. Ini min 20, ini pindah jadi plus, yang ini ya min 4 pindah jadi 4. 3X tambah 5X, X. Min 20 ditambah 4, min berapa? Min ding 24 gitu. Min 16 ini dibagi X-nya sama dengan min 2. Kemudian nah ini sama kayak tadi ya. Jadi ini kita pindah ke sini 7X, 2X-nya pindah jadi min 2X. Ini 16, min 4-nya pindah jadi plus 4. Ini berapa ini? 7X dikurangi 2X, X sama dengan 20. X-nya sama dengan 20 bagi 5. Kan? Oke, berikutnya coba ini. 5Q. Oke, jadi di situ perkalian ininya oke. Jadi di sini 10 Q ya. Min min 5. Ya, sama dengan 2Q plus 6. Oke, sampai di sini ya. Nah, kemudian dikelompokkan, digabungkan. Yang Q misalkan kita kelompokkan ke kiri semua. Yang di sini duanya jadi min 2 Q gitu ya. Yang ini 6. Ini min 5 pindah ke sini jadi plus 5. 10 dikurangi 2 8 Q. Ini 11. Berarti Q-nya sama dengan 11 bagi
Oke, sip. Yang penting proses ininya sudah benar, tinggal mengerjakan ke bawahnya. Oh. Berikutnya, kalau bentuknya seperti ini bisa dikalikan silang. Kalikan silang, ya kali silang. Begini, tarik keler ya. Dikali silang, 12-nya kali 4, X-nya kali min 3. Jadi nanti hasilnya itu di sini 12 kali 4 sama dengan min 3 kali X. 12 kali 4 8. Atau bisa ini pindah X-nya 12 kali 4 per min 3. Ini bisa kita bagi terlebih dahulu. 12 bagi 3. 12 bagi telur 4. Ini min berarti min ya. Berarti X-nya min 4 kali 4 min 16. Atau kalau kayak tadi ini misalkan 12 kali 4 48 sama dengan min 3X. X-nya sama dengan X. X-nya 48 dibagi min 3. Berapa 48 bagi 3? Ya min 16 sama saja sebenarnya. Cuman kalau ada yang bisa langsung dibagi terlebih dahulu, tak apa, bisa disederhanakan. Oke, kemudian sudah ini ya. Kemudian X min 2 per 5 tambah X plus 3 X per 3 sama dengan 1 per 5. Jadi konsep pecahan kemarin di pertama pada kita bahas bilangan itu kita sudah bahas pecahan itu bisa ditambahkan atau dikalikan jika penyebutnya sama. Berarti kita samakan terlebih dahulu. Samakan ini atau karena di sini ini 5, ini 3, ini 5, yang sama kita kelompokkan misalkan. Biar bisa saja di sini kita samakan 5 dan 3, berarti ini kali 3, ini kali 5, boleh silakan. Tapi akan besar begitu. Jadi ini X min 2. Sorry, X min 2. Apa itu dulu? X min 2 X min 2 per 5. Yang ini kita pindah min 1 per 5. Sama dengan min X per 3. Agar ini kita bisa langsung jumlahkan. X min 2 dikurangi 1 per 5. Yang ini min X per 3. Min 2 min 1. Berarti min 3 per 5. Ini sama dengan min X per 3. Baru menggunakan yang kayak tadi itu. Dikalikan silang. Ini 3 kali X min 3. Yang ini 5 kali min X. 3 kali X min X. 3 kali min 3 min sama dengan ini 5 kali min X min 5X. Oke, X-nya kita pindah ke sini, ini 3X, ini min 5 pindah jadi plus 5X sama dengan min 9 pindah ke sini jadi plus 9. Lah apa 3 tambah 5 8X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 8. Oke. Jadi
Ini variasi saja sih sebenarnya, tetap konsepnya kayak tadi, ada persamaan apa namanya, dipindah ruas ya, jadi yang di ruas kiri atau ruas kanan itu hanya tersisa X sama dengan apa begitu mendapatkan penyelesaiannya. Nah, untuk dua soal terakhir ini bentuknya pecahan, ya tetap aja prosesnya sama. Kita tujuannya adalah untuk mendapatkan X sama dengan apa begitu. Dipindah, dijumlahkan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hah? Kaidah apa itu kan? Ini oleh ya. Nah, oh, ini aku udah ini proyek kalau Oke, kita lanjutkan ke pertidaksamaan. Jadi kalau tadi adalah persamaan linier, bentuk bentuk soalnya lah. Mungkin kalau tadi pertama tinggal mengalihkan ya contoh-contoh kayak gini, disederhanakan dulu, dikalikan dulu yang dalam kurung, dikumpulkan variabelnya, kemudian dipindah ruas dan sebagainya. Kemudian kalau soal berikutnya tadi adalah bentuk pecahan, disederhanakan gimana caranya. Yang penting nanti bisa ketemu bentuk paling sederhana seperti apa. Kemudian pertidaksamaan. Jadi kalau tadi ada persamaan, persamaan ya sama dengan ya. Kalau pertidaksamaan itu ada ini kurang dari itu lebih dari yang ini. Lebih dari, ada kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari. Berarti kalau lebih dari ini lebih dari dua. Dua itu tidak termasuk. Dua di atasnya dua baru masuk. Kalau ada sama dengannya lebih dari sama dengan dua berarti duanya termasuk. Kalau dulu digambarkan pada apa garis bilangan misalkan x lebih lebih dari dua lebih dari nol misalkan. Ini nol itu biasanya disimbolkan dengan apa titik terbuka, lingkaran terbuka. Kalau ada sama dengannya, ini tertutup. Biasanya salah satu perbedaannya seperti itu. Artinya, kemudian di mana X lebih dari nol? Misalkan sini nol, ini satu, dua, dan seterusnya. Ini ada dua. Lebih dari berarti yang ke kanan begitu. Ini adalah penyelesaiannya begitu-begitu. Nah, persamaan linear ini yang hanya mempunyai persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan yang mempunyai satu variabel dengan pangkat variabelnya satu. Tidak usah tertinggi ya. Pangkat variabelnya satu. Artinya ya kembali sama dengan yang tadi sih. Kalau tidak satu ya bukan pertidaksamaan linear, nanti akan berbeda lagi. Contohnya di sini X kurang dari 9. 5x plus 4 lebih dari 29. Bisa bentuknya seperti ini. Atau yang bentuknya kadang-kadang batas. Misalkan X kurang dari 2, X-nya lebih dari 0 misalkan. Jadi ini bacanya dari X-nya. Bukan baca dari 0 kurang dari X kurang dari 2. Enggak. X-nya di sini sebenarnya ada dua kalau kayak gini. Pertama X-nya kurang dari 2, yang kedua X-nya lebih dari 0. Nah, kalau digabung menjadi seperti ini. X kurang dari 2, X lebih dari 0. Karena ini nanti kalau misalkan kita buat apa namanya garis bilangan 0, 1, 2, dia akan hanya di sini. X kurang dari 2, X lebih dari 0. Begitu. Jadi bentuk-bentuk dan tidak ada bentuk misalkan kalau X lebih kurang apa lebih dari 0, enggak. X-nya lebih dari 2, X-nya kurang dari 0. Apakah ini bisa digabung? Enggak bisa. Kalaupun bisa digabung seakan-akan kan tulisannya X lebih dari 2, X kurang dari 0. Enggak ada bentuk kayak gini. Yang ada itu batasannya kalau digambarkan kayak gini. Kalau yang ini digambarkan kan nanti ini 0, 2. X lebih dari 2 ke sini. X kurang dari 0 ke kiri. Nah, ini tidak ada batasan kayak gini. Jadi tetap penulisannya tetap dipisah begitu. Jadi ini tentang pertidaksamaan. Kemudian secara prinsip sama, penjumlahan dan pengurangan sama kayak tadi.
pindah ruas jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Yang berbeda itu jika perkalian, misalkan 2x kurang dari 6. Nah, di sini tergantung ini. Kalau positif, tandanya tetap 6/2, sorry, per 2. Kalau ini positif, ini X-nya lebih dari 0, maka ini tetap. Kalau negatif, dia akan berubah. Contohnya misalkan min 2x kurang dari 6, maka X-nya 6/-2, ini berubah tandanya. Kalau negatif. Kalau positif tandanya tetap, kalau negatif tandanya berubah begitu. Itu saja perbedaannya. Kalau tadi kan dia sama dengan mau berubah gimana. Kalau ini ada 2, ada kurang dari, ada lebih dari. Karena itu mempengaruhi. Misalkan untuk di sini 2x kurang dari 6. X-nya kurang dari 3. Ini negatif. Kalau negatif itu tandanya berubah. Itu saja perbedaannya. Contoh-contohnya di sini yang pertama 2x min 4 kurang dari 6. Berarti di sini 2x kurang dari 6, ininya pindah. Di sini min 4 jadi berapa? Plus 4. 2x kurang dari 6 tambah 4 10. X-nya kurang dari 10 bagi 2. Karena ini positif jadi tandanya tetap, X-nya kurang dari 5. Kemudian ini dicoba, siapa yang mau coba ini? Untuk yang ini sebenarnya kita bisa pecah. Maksudnya kayak tadi saya bilang, ini kan sebenarnya dari dua pertidaksamaan. Yang pertama, X plus 7 kurang dari 11. Yang kedua, X plus 7 lebih dari 3. Gitu. Jadi, kalau yang ini, 7-nya pindah, berarti 11 dikurangi 7. X-nya kurang dari 4. Yang ini, X-nya 3 min 7. X-nya lebih dari min 4. Nah, kalau digabung, keduanya X kurang dari 4, X lebih dari min 4. Itu boleh. Atau kalau mau langsung di sini, boleh sebenarnya. Karena kita mau menghilangkan 7-nya, berarti semuanya dikurangi 7. 3 min 7. X plus 7 dikurangi 7. Ini 11 juga kurangi 7. 3 dikurangi 7, min 4. X ini 7 dikurangi 7 habis, tinggal X. Ini 4. Itu boleh langsung dapat di sini. Bentuknya sama dengan soal. Tuh, jadi sekali lagi bentuk kayak gini bisa di pecah begitu satu-satu. Yang pertama kurang dari 11, yang kedua lebih dari 3. Oke. Kemudian kalau tadi ada bentuk pecahan, di sini juga sama. Jadi di sini kita samakan penyebutnya X per 3. Ini kan 1 tambah 4. 1 itu berapa per 4? Yang hasilnya 1 berapa bagi 4? Hah? 4 bagi 4. 4 per 4 plus X per 4. Di sini X per 3. Ini 4 plus enggak. X plus 4 plus X per 4. Jadi sini bentuknya satu lagi. X per 3 lebih dari X plus 4 atau 4 plus X sama saja ya. Per 4. Jadi ini kalikan silang. 4 kali X. 3 kali X plus
Nah, ini 4x lebih dari 3x plus 12. Ini pindah, x-nya 4x kurangi 3x ya. Jadi x ini plus 12. Yang penting apa? Pecahan sekali lagi, kalau hanya ada seandainya tidak ada satu kan gampang ya langsung kalikan silang kayak tadi. Di sini masih ada penjumlahan. Nah, ini yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Samakan penyebutnya biar jadi satu kesatuan kayak yang ini. Nah, setelah itu baru kita kalikan silang. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk di belakang. Nggak kelihatan ya?